Ya, kita akan menulis pendahuluan ini untuk mengisi atau mengisi inti dalam memulai pengisian atau menulis inti dalam suatu karya ilmiah. Ya. Nah, pendahuluan ini anggap aja kalau kalian membuat bangunan rumah, ini seperti membangun fondasi, ya, membuat dasarnya. Karena di pendahuluan itu nanti kalian harus mengisi beberapa subbab yang harus kalian isi gitu ya. Pertama, ada latar belakang masalah. Kemudian ada identifikasi masalah, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, ada pembatasan penelitian, dan ada manfaat. Sebentar ya. Yang sorry, saya pindah ruangan. Oke, bisa dengar suara saya? Mbak Mila atau yang lain? Jelas ya? Sorry, saya pindah ruangan dulu tadi. Jadi di pendahuluan itu nanti ada subbabnya yang sering ya umumnya ada latar belakang masalah, ada identifikasi masalah, ya, kemudian ada rumusan permasalahan, rumusan masalah, kemudian ada tujuan penelitian, kemudian pembatasan penelitian, dan ada manfaat penelitian. Ya, nah dari ke-6 subbab itu nanti ada 2 subbab yang menjadi inti, subbab yang paling penting, ya. Yang pertama adalah latar belakang masalah, yang kedua adalah tujuan penelitian. Dua subbab itu, latar belakang dan tujuan, itu sebagai inti di pendahuluan. Kalau subbab yang lainnya mau dihapus, nggak masalah. Tapi yang penting ada 2 subbab itu yang harus dilengkapi. Latar belakang masalah tadi saya sampaikan, inti dari pendahuluan adalah sebagai fondasi. Nah, untuk membuat fondasinya kokoh, jadi Anda harus mengungkapkan latar belakang masalah dasarnya. Gitu ya. Jadi membuat fondasi, setelah membuat fondasi, nanti tujuannya apa? Jadi dari setelah membuat fondasi nanti Anda itu mau bangun apa sih? Gitu. Tujuannya. Yang mau dibangun apa? Itu tujuannya. Jadi fondasinya dibikin dulu, baru tujuannya apa? Membangunnya apa? Seperti itu ya, mau mendesain bangunannya seperti apa, itu di tujuan. Gitu ya. Jadi ada 2 hal itu. Kalau yang lain identifikasi masalah, jadi mengidentifikasi berbagai masalah yang ada, ini sifatnya biasanya meringkas dari latar belakang masalah. Kemudian rumusan masalah, jadi merumuskan kira-kira setelah diidentifikasi, kira-kira masalah apa yang mungkin timbul ke depan, atau mungkin akan kita rencanakan akan lebih baik seperti apa. Baru dirumuskan tujuannya.
Kemudian penelitian juga harus dibatasin atau di ruang lingkupnya ditentukan gitu ya. Dibatasin sampai berapa atau mungkin penelitiannya di area mana gitu ya. Misalnya penelitian untuk terhadap taruna-taruni SDD, berarti hanya di kampus SDD, tidak bisa di luar, berarti itu dibatasi, pembatasan penelitian atau ruang lingkupnya dibatasi. Kemudian manfaat nanti silakan nanti didetailkan manfaat secara teoritis, ada manfaat secara praktisnya, itu nanti dijabarkan lebih luas lagi. Gitu ya, itu yang pentingnya untuk menulis pendahuluan. Nah, jadi dua subbab yang paling penting, latar belakang dan tujuan, itu yang dua subbab yang paling penting dalam pendahuluan. Kalau 4 yang lainnya mau dihilangkan, boleh, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau di tesis atau di deskripsi, biasanya harus ada ya, karena ada format yang harus dilengkapi. Tetapi kalau dipublikasi di suatu publikasi ilmiah lain, terkadang yang penting ada dua itu. Karena ya latar belakang sebagai dasar fondasi tadi, tujuan itu adalah tujuan penelitian ini akan nyambung ke babak berikutnya, gitu ya, akan nyambung ke babak berikutnya sampai dengan nanti membuat langkah-langkah merencanakan untuk analisis, kemudian sebelumnya akan membuat teorinya dulu ya, pustakanya yang relevan dengan tujuan apa, membuat langkah-langkah untuk merencanakan perhitungannya, atau merencanakan kajiannya seperti apa, sampai dengan menghitung atau menganalisisnya di bab hasil, dan juga menyimpulkan sebagai bagian dari solusi, dan juga nanti saran untuk perbaikannya apa. Ini nyambung dari tujuan, gitu ya. Jadi istilahnya anggap aja pertanyaan permasalahannya. Jadi permasalahannya ada masalah di bab pendahuluan, kemudian ada teori untuk menyelesaikan masalah itu, ada langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah, kemudian solusi teknik perhitungan atau analisis untuk memecahkan masalah, kemudian didapatkan solusi masalahnya di bab kesimpulan. Sehingga nanti dari didapatkan solusi, nanti saran untuk perbaikannya apa, supaya nanti masalah benar-benar bisa diperbaiki gitu ya. Itu. Ini konsepnya di pendahuluan. Kemudian, nah, kemarin di kuliah sebelumnya saya pakai skema ya, gambar ya, terkait dengan masalah. Ya. Jadi untuk penelitian itu harus berawal dari masalah. Masalah ini kunci dalam membuat suatu penelitian. Seperti saya contohkan kemarin, bahwa misalnya Anda mau penelitian di Kalimalang ya, Jalan Kalimalang tuh. Jadi di sini ya kita bahas ada gap. Di permasalahan itu gap antara yang seharusnya dengan apa yang ada atau yang kenyataan aktualnya. Jadi saya contohkan, seharusnya Jalan Kalimalang itu minim kecelakaan. Pengguna Jalan Kalimalang itu harusnya minim kecelakaan. Pada aktualnya, kenyataannya banyak. Berarti itu ada gap. Contohnya gitu ya. Seharusnya IP kuliahku di atas 3,5. Tapi kenyataannya di bawah 3. Gitu ya. Jadi itu ada gap, ada masalah. Itu caranya mengkonstruk suatu masalah dalam suatu penelitian. Ada gap antara yang seharusnya dan apa yang menjadi kenyataan. Itu namanya gap. Itu
sumber untuk mendapatkan masalah. Jadi kalau kamu mau meneliti, coba tanyakan ini dulu. Saya mau meneliti itu, gapnya apa? Gitu ya. Itu pertanyaan pertama jika kalian mau meneliti. Atau mungkin juga ada teori yang tidak cocok. Teori yang sudah tidak relevan. Mungkin contoh simpel saja dulu zaman belajar IPA atau biologi terkait dengan jerapah ini. Teori Darwin atau teori siapa saya lupa. Ya. Intinya bahwa yang bertahan hidup, jerapah yang bertahan itu adalah jerapah yang lehernya panjang. Karena pohon yang pendek sudah habis. Apakah itu bisa berlaku sekarang? Sebetulnya sudah tidak. Sebetulnya sudah ada gap, gitu ya. Sudah tidak berlaku lagi. Seperti yang lain misalnya, manusia berasal dari kera, dari monyet gitu ya. Apakah benar? Sepertinya kalau itu dibandingkan dengan penciptaan manusia yang dari Adam, berbeda, gitu ya. Misalnya gitu. Atau yang lainnya, mungkin dari yang lain silakan. Dicari apa yang kira-kira tidak pas. Dulu mungkin pas, sekarang kemungkinan tidak, gitu ya. Ya, berarti kan pengetahuan akan berkembang. Itu contohnya. Realisasi tidak mencapai sasaran. Kita lihatnya, misalnya harapannya IPK saya di atas 3,5, tapi aktualnya di bawah 3. Sasarannya bisa sampai. Atau mungkin kalau kinerja apa ya, misalnya kinerja suatu karyawan gitu di suatu perusahaan, nilai kinerjanya misalnya harusnya di atas, biar dapat, misalnya kan kinerja ada penilaian kinerja ya. Untuk dapat misalnya kalau nilainya di atas 80, nanti kayak apa aja nilainya A gitu ya. Jadi itu nanti dapat naik gajinya misalnya dapat 10% misalnya. Kalau yang dapat B 7% atau jadi targetnya ya pasti yang A. Tetapi aktualnya mungkin banyak terjadi selama kinerja ada masalah, ada beberapa hal yang tidak optimal gitu ya. Berarti tidak mencapai nilai A. Misalnya nilai B. Berarti realisasi tidak mencapai. Kemudian situasi berjalan kurang dari apa yang seharusnya. Jadi situasi yang terjadi yang kita lihat mungkin tidak ada yang tidak normal gitu ya. Contohnya yang terbaru yang lagi viral di TikTok misalnya, ada kan sering nonton TikTok. Banyak kera turun dari Lembang ya, yang Bandung gitu ya, di wilayah Bandung itu, jadi bagi itu. Ada gerangan apa? Mungkin yang terlihat kera, gitu ya. Yang terlihat. Bagaimana dengan hewan yang lain? Ya. Secara teori yang sama, misalnya jika akan terjadi gunung meletus, gitu ya, biasanya hewan binatang pada turun dari atas gunung ke bawah. Nah, ini terjadi kera turun ke kota Bandung. Gitu. Ada apa gerangan? Ini ada situasi yang mungkin berbeda, gitu ya. Ada situasi yang berbeda. Jadi apa yang terjadi ini yang harus teliti. Ada apa? Karena ada yang tidak normal, gitu ya. Itu contohnya seperti itu. Jadi itu bisa diteliti. Fenomena tidak sepenuhnya dipahami. Berarti ada yang itu masuk juga fenomena tadi ya. Kera yang ada di Bandung ada turun. Itu kalau di transportasi apa? Mungkin fenomena apa yang terjadi? Misalnya dulu ada tabrakan kereta yang di mana tuh ya? Yang sampai kebakar itu yang terakhir itu. Nah, itu misalnya ada kejadian seperti itu.
apa kira-kira yang perlu ditindaklanjuti seperti apa. Itu bisa dikaji, menjadikan suatu penelitian. Kemudian itu ya, itu contohnya dari sumber permasalahan. Nah, untuk sumbernya dari mana permasalahan itu didapatkan? Pertama, bisa dari pengalaman para ahli, para praktisi. Jadi, kadang kalau ada misalnya ada workshop, ada webinar yang eh, menyajikan narasumber ahli gitu ya, praktisi. Ya, Anda bisa mendengarkan, memahami kira-kira apa hal yang baru dari pengalaman yang di-sharing oleh narasumber itu. Kira-kira apa yang Anda bisa gali, bisa kembangkan lagi. Jadi pengalaman praktisi bisa Anda kembangkan, bisa menjadi satu permasalahan, suatu penelitian. Kemudian juga bisa dari hasil pengamatan, Anda observasi, misalnya nanti ada PKL. Ada PKL, kemudian mungkin Anda cari data di berbagai di mana ya. Nanti sekalian dari data Anda lakukan observasi. Ada pengamatan mungkin sesuatu hal yang ada yang tidak pas. Misalnya wilayah sini termasuk DRK, daerah rawan kecelakaan. Jadi apa yang Anda bisa kaji, kira-kira nanti harus seperti apa supaya mengurangi tingkat kecelakaan, misalnya gitu. Di hasil pengamatan Anda, hasil observasi. Kemudian isu yang sedang ngetren, ya, coba ada yang mungkin jadi TikTok lagi, yang biasanya anak lebih ini ya, lebih mudah. Misalnya yang terbaru pilot tidur, ada pada dengar kan? Siapa? Paham ya? Siapa? Berarti kan itu isu terbaru. Tidurnya 28 menit. Coba kalau tidurnya 3 jam bagaimana? Gitu ya. Seperti Anda kan tidur misalnya 3-4 jam gimana? Nah, apa dampak yang terjadi itu kan bisa kalian teliti juga. Misalnya gitu. Sama halnya bagaimana kalau kondektor masinis ya kereta itu tidur gitu ya. Jadi kan pesawat ini bayangkan kereta atau bahkan bis mobil gitu. Jangankan mobil di tol 1 detik aja bisa lewat gitu. Itu kamu komparasikan dengan apa silakan. Meskipun topiknya yang kamu kasih sama-sama tidur gitu ya. Sopir tidur, sopir pesawat, sopir mobil, sopir kereta gitu ya. Ya, itu kan isu yang sangat keren. Kira-kira apa? Dikaji dari sektor regulasinya, dikaji dari keselamatan, dikaji dari mungkin teknologi yang mendukung untuk deteksi supaya tidak tidur itu bisa ketahuan ada alarm di mana, bisa kita lihatnya dari mana gitu. Ya, tergantung kemampuan kita di regulasi dari ya banyak ya, teknologi, dari mungkin juga dari psikologis ya, ada kan dampak psikologisnya bagi para penumpang yang tahu bagaimana kayak gitu kan gitu. Banyak sekali. Jadi satu topik aja dikaji dari berbagai bidang ilmu gitu. Akan berbeda kajian. Itu isu yang sedang in. Kemudian rekomendasi forum ilmiah jika kalian ikut forum ilmiah gitu ya, yang mengamankan sumber-sumber kepada ahli gitu. Ya, ada rekomendasi yang diberikan, nah, itu kamu pakai misalnya dipakai sebagai ada rekomendasi yang disampaikan kamu pakai sebagai penelitian itu juga bisa sebagai bagian dari untuk mendapatkan suatu permasalahan dari saran dan rekomendasi. Misalnya juga penelitian terdahulu, misalnya di jurnal, Anda kan tadi baca jurnal, di jurnal di saran rekomendasinya ada ditulis apa. Terus saran rekomendasi itu kamu tindak lanjutin, kamu teliti, itu juga bisa.
Nanti disampaikan bahwa penelitian ini menindaklanjuti dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh siapa gitu ya, terkait dengan apa yang kamu kaji gitu. Nah, terus apa bedanya dengan penelitian itu, kamu jelasin gitu. Itu bisa. Kemudian kebutuhan instansi, ya, misalnya STTD pengen sebagai pionir untuk mengembangkan mobil hidrogen ya, misalnya kebutuhan nanti kan, ada tulisan otomotif di sini ya, sebagai mendukung green transportation, mengembangkan mobil berbahan bakar hidrogen gitu. Misalnya itu contohnya gitu. Ini sumber permasalahan yang bisa Anda kembangkan ya. Kemudian intuisibility ya, mungkin kalau Anda punya apa ya istilahnya inovasi, kreativitas apa yang bisa dikembangkan. Saya biasanya kalau anak muda ada erat kaitannya dengan IT misalnya, dengan aplikasi sekarang agak ngetren ya. Bikin aplikasi apa untuk misalnya mencoba deteksi dari pinggir jalan misalnya, deteksi kendaraan apa namanya odol gitu ya, overload, over dimension overload misalnya gitu. Kamu bikin punya deteksi sensornya gitu. Nanti pakai aplikasi bisa aja kan sebagai itu, atau yang lain silahkan. Atau misalnya apa misalnya seperti hanya yang memudahkan kalau Anda beli di Tokopedia, Shopee gitu kan, nanti pengiriman barangnya kan akan mendeteksi Anda beli kemarin, sekarang sudah dikirim sudah sampai mana, ada kan gitu ya, dilacak posisi barangnya di mana, itu bisa. Nah, bagaimana itu Anda terapkan misalnya terkait dengan apa namanya, ya mungkin beberapa fasilitas public transport gitu. Jadi Anda deteksi dia bisa dilihat di umum gitu. Jadi tidak hanya di tertentu tapi bisa banyak orang bisa lihat misalnya. Nah, itu silakan, itu namanya teknologi bisa dikembangkan untuk kebaikan kita semua. Itu intuisi sebagai peneliti. Nah, ini mungkin sama yang tadi ya. Tapi nanti saya kasih materinya, Anda baca nanti. Ya. Pada belakang masalah, penjelasan fenomena yang diamati dan menarik perhatian peneliti bukan merupakan alasan pemilihan judul. Jadi harus disampaikan bahwa ini tidak sebagai dasar untuk memilih judul, tapi tadi fondasi bahwa pentingnya Anda menulis kajian ini, itu yang paling penting. Dan itu menarik untuk diteliti apa? Menarik itu karena mungkin itu urgent, penting gitu ya, Pak, di antaranya. Kemudian data dukungnya mungkin dari beberapa sumber ya, jadi data dari BPS, penelitian terdahulu, jurnal, artikel gitu ya. Jadi itu mungkin sudah. Rumusan masalah nanti bisa singkat ya, rumusan masalah ya, merumuskan masalah. Ini mengacu pada latar belakang seperti apa, baru nanti ada temukan kira-kira masalahnya yang bisa dikembangkan seperti ini ya, di data apa aja masalahnya ya. Kemudian tujuan, tadi kan saya sampaikan bahwa dalam pendahuluan ini yang penting adalah Anda harus menuliskan latar belakang dan Anda mengenal tujuan. Nah, tujuan ini harus ada tertulis di teksnya. Misalnya tujuan penelitian ini adalah untuk apa? Jelasin. Ada berapa? Kalau satu ya satu, silahkan dijelaskan. Kalau ada banyak nanti bisa pakai 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Atau bisa juga pakai hal ini ya silahkan. Yang penting ada tujuan penelitian ini adalah untuk apa? Itu yang penting. Ya, ada latar belakang dan ada tujuan. Karena tujuan ini nanti akan
Anda baca terus untuk menulis bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, Anda akan melihat lagi tujuannya apa. Akan ngecek lagi tujuannya apa. Gitu ya. Pasti arahnya ke sana. Jadi harus disesuaikan, penulisan bab-bab berikutnya itu disesuaikan dengan tujuan. Ya. Jangan sampai tujuannya A, kamu menulisnya ke belakang B, C, D, nggak nyambung. Gitu kan. Jadi supaya ngeling, berarti antar bab itu harus ngeling. Ngelingnya dari apa? Dengan tujuan. Semuanya harus mengacu ke tujuan. Ya. Jadi bab-bab 2, ya, kajian pustaka, bab berikutnya metode, bab berikutnya hasil sampai kesimpulan, itu harus ngeling dengan tujuan. Harus ngeling, ya, harus. Jadi tujuannya adalah pertanyaan, seperti pertanyaan penelitian. Nanti dijawabnya di bab berikutnya. Kemudian cara menulis latar belakang. Ini saya sesi yang ada ya. Nanti kalau nulis urusan masalah ini mungkin bisa tidak terlalu panjang, tapi kalau tulis latar belakang ini harus ada dasarnya yang harus kuat. Pertama, Anda harus mengidentifikasi permasalahan atau isu yang dibahas apa. Dijelaskan, kemudian nanti jika memungkinkan nanti harus dilengkapi dengan data-data pendukungnya. Data-data empiris. Empiris ini biasanya data aktual yang didapatkan dari mana? Misalnya kalau Anda PKL, data-data PKL-mu sebagai bagian dari data empiris itu nanti berupa angka hasil pengamatan atau hasil dari observasi yang dilakukan di selama PKL, ini bagian dari data empirisnya. Jadi gali permasalahannya selama observasi di lapangan ya. Kemudian Anda menjabarkan, mengidentifikasi masalah apa yang akan Anda tulis sesuai dengan variabel yang Anda kaji. Ya. Itu. Kemudian terkait dengan konteks. Jadi, dari masalah tadi, nanti kalau bisa runtut. Mungkin dari awalnya seperti apa, sejarah, atau dari perkembangan beberapa tahun terakhir, perkembangan seperti apa. Itu juga bisa disajikan secara kontekstual, supaya mendukung bahwa ada progres perubahan terkait dengan lokasi kajian ini atau terkait dengan kebutuhan penelitian. Nah, kemudian ada data pendukung, gitu ya. Jadi saya sampaikan perlu data empirisnya dari data Anda PKL bisa, atau data-data sekundernya mungkin dari data statistik yang dari BPS atau dari yang lain silakan. Ya. Kalau kecelakaan misalnya yang cukup besar ya ada di KMKT misalnya. Itu bisa disampaikan. Kemudian paparkan juga apa signifikansinya, peran pentingnya itu apa penelitian Anda. Jadi dari data cukup sudah ada, ya, data empiris ada, kalau bisa lengkap lagi data teoritisnya, itu nanti bisa Anda lengkapi dengan pentingnya apa penelitian ini, dijelaskan. Nanti apakah nanti dampak ke individu bisa atau dampak ke masyarakat orang lain, silakan. Seperti apa dampaknya. Kemudian yang berikutnya harus menunjukkan kepentingannya. Ya. Kepentingan seperti apa? Kepentingannya ini untuk penelitian bagi individual atau di organisasi atau bagi kelompok atau bagi masyarakat. Dibuat narasinya. Sehingga nanti dari hal ini nanti akan diketahui bahwa kajiannya ini akan diarahkan ke tujuannya seperti apa. Karena nanti kepentingan pribadi, kelompok, publik, ya, masyarakat itu akan berbeda. Itu harus clear juga. Kemudian menunjukkan kesenjangan, ada gap tadi ya. Ada gap, beda antara harapan dan kenyataan tadi. Ada sen dan solen gitu ya.
Jadi kemudian ada gap, terus tantangannya harus seperti apa supaya gap itu bisa diatasin, bisa selesai masalahnya seperti apa. Nah, kemudian identifikasi penelitian terdahulu. Jadi kamu juga perlu mengkaji tadi ya, karena tadi mengkomparasi ya, membandingkan jurnal, ya, contohnya dari Mas Riji tadi, membandingkan jurnal dengan topik perencanaan terminal. Kan? Nah, ini identifikasi penelitian terdahulu. Jadi kamu perlu cari jurnal-jurnal terkait dengan topik itu apa. Kemudian coba dilihat alasannya apa di sana. Mereka menyajikan dasar pendahuluannya itu apa. Coba dibandingkan. Terus, nanti kamu baca beberapa yang topiknya sama. Oh ini alasannya A, alasannya B, C, D, E gitu kan. Terus kamu bisa sedikit ya, mencontoh apa alasanmu, kamu jelaskan itu. Gitu ya. Jadi itu jadi identifikasi penelitian yang terdahulu. Nah, kemudian ruang lingkup. Nah, tadi pembatasan tadi. Misalnya penelitian ini dilakukan terhadap taruna-taruni STTD. Berarti ruang lingkupnya hanya di STTD. Tidak bisa atau tidak berlaku di tempat lain. Gitu ya. Atau penelitian dilakukan di Sub Bekasi. Gitu ya. Berarti tidak berlaku di wilayah lain. Gitu ya. Itu ruang lingkup harus dibatasi. Sehingga nanti tidak melebar kemana-mana. Itu contohnya seperti itu. Nah, berikutnya adalah untuk mengawali ya. Kemarin paparan saya terakhir yang kemarin adalah terkait dengan yang paling sulit adalah mulai menulis. Kemarin sudah mungkin sedikit belajar menulis membandingkan jurnal pada topik tertentu. Nah, sekarang ada tugasnya sekarang sudah menulis beneran. Anda sudah mulai menulis. Nah, saya minta untuk kelompok untuk mengawalinya. Di satu kelompok ini 4 orang. Di sini satu kelas ada berapa taruna? Mbak Bella atau yang lain? Mas Nur? 24, Pak. 24. 24 berarti pas ya. Berarti ada 6 kelompok. Nanti silakan dibagi masing-masing kelompoknya. Ya usahakan nanti kelompoknya ini sampai selesai ya. Ini tidak berubah. Karena nanti nilai tugas saya mengacu pada ini nilai kelompok. Jadi satu kelompok itu nanti nilai tugasnya akan sama. Misalnya satu kelompok dapat nilainya misalnya 80, berarti semuanya 80 satu kelompok itu. Kemudian satu kelompok nanti kelompok lain saya dapatnya 70 ya 70 semua. Gitu ya. Jadi nilainya sama dalam satu kelompok. Kemudian nanti harusnya kan di pertemuan berikutnya dipresentasikan nanti siang harusnya. Tapi kan saya geser untuk nanti siang saya akan menjelaskan cara menulis kajian pustaka. Dan untuk tugas ini nanti dipaparkan di minggu depan. Minggu depan ya, dari Selasa. Selasa depan Anda presentasi masing-masing kelompok. Jadi nanti ada satu kelompok, misalnya ada si A, B, C, D, maka mungkin yang pendahuluan yang presentasi si A. Nanti yang kajian pustaka yang presentasi si B. Metode yang presentasi si C gitu ya. Gitu ya. Nanti masing-masing kelompok harus berkontribusi. Nah, nanti minggu depan Anda presentasi terkait dengan pendahuluan. Nanti silakan didiskusikan. Satu kelompok mau menulis topiknya apa silakan.
Kemudian untuk baterai diketik pakai Word, ya udah ini standarnya normal aja. Mau bukan time minuman juga nggak apa-apa. Mau nggak ya silakan. Ini hanya teknis saja. Cuma katanya ya kalau bisa segitu, tapi kalau tidak ya nggak ada masalah. Ya, kalau bisa di atas 1000 tepatnya. Kemudian nanti daftar pustaka ini wajib harus pakai mendeley. Jadi Anda bikin pendahuluan, nanti kan di pendahuluan juga sebaiknya saya sarankan ada referensinya. Anda mengutip citasi dari orang lain, ya, jurnal orang lain, nanti ada daftar pustaka. Meskipun baru pendahuluan, ini mau belajar awal, gitu ya. Jadi ada daftar pustaka di sana. Jadi pendahuluan, bawahnya selesai pendahuluan nanti ada daftar pustaka. Gitu ya. Kemudian pendahuluan daftar pustaka. Oke. Selanjutnya topik, tema. Topik atau tema yang nanti kamu harus tulis ini terkait dengan pengembangan transportasi secara umum sebenarnya. Saya dari situ ada sustainable transportation, ya, safety transport, public transport, ya, kemudian apa TE, ya, traffic engineering, economy transport, law, ya, regulation, smart atau intelligent transport system, ya, integrated transport system, multimodal logistik. Oh, yang kayak sama dengan nggak usah, ya. Sampai logistik saja. Itu jadi full ke yang ada kaitannya dengan transportasi. Kalau tadi seperti contohnya Mas Riji tadi ada perencanaan terminal, berarti itu masuk ke mana? Perencanaan terminal, misalnya terminal masuk ke mana? Kira-kira? Angkutan umum, Pak. Angkutan umum boleh. Kemudian yang lainnya mungkin juga kan, mungkin terminalnya sudah terminal yang bagus, yang sudah menerapkan apa itu keberlanjutan, nanti juga bisa transportasi berkelanjutan juga bisa, ya, mengembangkan mungkin banyak hal yang terkait dengan sustainable, bisa juga masuk ke transportasi berkelanjutan, ya, tergantung nanti topiknya angkutan umumnya ke arah mana. Tadi ada eco, yang eco, ada metode eco, arsitektur tadi, atau yang lain tadi, ya, silakan, itu kan inovasi dari penelitinya. Kalau sudah masuk ke eco, ada green terminal gitu kan misalnya, itu kan nanti bisa masuk ke transportasi berkelanjutan. Itu contohnya kayak gitu. Jadi nanti disiapkan, ya, nanti silakan didiskusikan bikin kelompoknya seperti apa. Ya, untuk kelompok jangan saya lah yang bikin, ya, Anda aja nanti. Tapi ingat bahwa itu nanti akan berlanjut sampai penulisan metode dan sampai dengan penulisan sampai mendekati UAS, ya, nanti setelah UTS masih berlanjut gitu, kelompok itu. Jadi kelompoknya akan sama terus, karena menulis pendahuluan nanti akan dilanjutkan ke kajian pustaka, lanjut lagi ke metode, jadi lanjut terus gitu, ya. Jadi satu kelompok sama, tolong disiapkan benar. Terus setelah satu kelompok ngumpul, bahas topiknya apa, disepakati topik apa. Kalau saran saya topik-topik yang punya, jadi viral tadi contohnya, ya, atau sekarang lagi ada rencana dibahas, lagi dikerjain apa, misalnya transportasi di IKN, kamu mau apa ya, mimpi merencanakan transportasi di IKN seperti apa, dikembangkan seperti apa, silakan, bagus kayak gitu. Belum ada. Atau misalnya terkait dengan yang baru, misalnya kereta cepat, seperti apa kereta cepat, isunya sekarang penumpangnya turun setelah harganya naik, bagaimana Anda mengatasi itu, misalnya gitu kan. Yang lain misalnya terkait dengan tol layang MBZ,
bagaimana untuk mengurangi istilahnya supaya sopirnya tidak ngantuk, dikasih hijau-hijauan pohon merambat gitu kan, seperti apa desainnya, seperti apa, itu bisa ditulis seperti itu. Atau apa yang terbaru, apa isu apa kira yang terkait dengan transportasi yang baru ya tadi, misalnya pilot tidur tadi, itu kalau bisa Anda kasih akan menarik. Bagaimana kalau ya mending supaya tidak mengurangi ngantuk. Nggak apa-apa, mungkin Anda gaji transportasi mungkin sedikit bergeser ke udara pilot itu nggak apa-apa. Silakan. Nah, atau yang lain lagi apa misalnya? Nah, ini mendekati musim mudik, ya kan? Ada mendekati mudik. Kamu teliti apa? Kira-kira apa yang mudik di wilayahmu apa sih? Kira-kira masalah. Dulu pernah ada Brexit, terus exit, kasus sampai ada yang meninggal itu kan, sampai berhari-hari itu macetnya. Itu contoh, sih Pak dari yang terkini yang bisa Anda kembangkan lebih lanjut di penelitian ke depan. Ya, silakan nanti kan ada satu kelompok merenung kira-kira apa yang pas, karena saya sih sangat berharap nanti topik yang Anda tulis itu nanti benar-benar nanti bisa tidak hanya menjadi tugas saja, tapi bisa dipublikasikan. Jadi ya, tidak hanya tugas dikumpulkan dan selesai, enggak. Kayak gitu kurang, enggak ada outcome-nya. Gitu. Istilahnya hanya nilai saja ya, bagi saya tidak cukup. Tapi harus ada dampak yang bisa berarti dari tulisan kamu itu. Makanya silakan disiapkan secara matang, ada waktu sambil puasa ya, sambil ya merenung kira-kira bisa apa. Terus nanti dibagi tugas, ada satu orang yang nyari jurnal, topiknya apa, siapin apa, membandingkan jurnalnya, komparasi, kemudian apa lagi itu ya, kita bagi-bagi job. Kemudian mengumpul lagi dirangkum, menyusun apa, menyusun pendalaman seperti apa. Nanti saya kirimkan ya, mungkin nanti kan siang ada kuliah lagi ya, kan? Nanti saya kasih beberapa jurnal dan saya nanti mungkin agak siang aja nanti. Begitu ya, kira-kira yang bisa saya sampaikan. Silakan jika ada yang mau bertanya. Ada? Siap izin.